Halo teman-teman, kita jumpa lagi ya dalam tutorial berikutnya. Tutorial. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah support Elin Channel, dan sesuai dengan permintaan teman-teman juga untuk mereview bagian monitor dan instrumen panel dan cara buka menu-menunya seperti apa. Maka saya pada kesempatan kali ini saya mau memenuhi permintaan teman-teman semua, dan kiranya ini bisa bermanfaat buat teman-teman dalam beraktivitas maupun dalam proses seleksi untuk menjadi operator alat berat ya, dalam tipe doser Komatsu 155A. Langsung kita mulai dari sini dulu ya. Ini apa namanya ini ya, yang ini namanya engine water coolant temperatur. Ini simbolnya seperti ini. Nah kemudian dia nih tugasnya ini adalah untuk mengontrol suhu pada air yang ada di dalam radiator. Jadi apabila dia sampai di sini, maka itu menandakan bahwa sudah overheat. Jadi langkah-langkahnya pada saat overheat adalah berhenti bekerja dan biarkan unit tetap hidup dalam putaran engine yang rendah atau biasa disebut idle ya, sampai dia normal kembali. Apabila sudah dilakukan hal tersebut, namun belum normal kembali, maka itu terjadi suatu trouble yang cukup parah dan harus dilakukan perbaikan. Kemudian yang ini adalah simbol power mode, dan ini adalah blower AC. Pengaturan AC-nya itu di bawah ya. Nah ini adalah power mode-nya. Nah power mode-nya tuh di sini. Nih kalau dipencet yang ini dia akan berubah menjadi economy mode. Begitu ya. Kemudian yang ini tuh dia di sini nih. Ini AC-nya ya. Kemudian selanjutnya kita lanjut. Yang ini adalah transmisi oli transmisi temperatur. Dia mengontrol pada suhu oli yang ada pada transmisi. Apabila dia sampai di merah ini, maka menandakan itu sudah overheat. Jadi langkah untuk penanganannya adalah sama seperti dengan pada saat overheat di bagian engine water coolant temperatur, yaitu idle dulu sampai dia normal kembali. Kemudian di F2 ini maka dia akan berubah menjadi temperatur oli hidrolik. Ini adalah kecepatan unitnya ya. Jadi unit ini cuma bisa travel sampai 15 km per jam. Kemudian di sini adalah tekanan pada oli hidrolik, tekanan pada oli engine. Ini adalah aliran listrik yang tersimpan di dalam baterai. Kemudian ini adalah RPM-nya. Jadi kalau gasnya dinaikkan berarti dia naik juga gitu ya. Kemudian ini adalah fuel gauge. Kemudian lanjut ini pada pengaturan otomatis ya. Jadi auto di situ. Ini posisi gigi 2 nih, tapi netral posisi gigi 2. Maju dan mundur di setting otomatis, maju dan mundur di gigi 2. Nanti kalau misalnya sudah kerja kan berat, dia otomatis kembali ke gigi 1 biasanya gitu ya. Nah kalau misalnya untuk pergantian gigi manualnya itu ini dia di sini nih. Nah, jadi ini kita pencet yang ini, dia akan berubah di sini seperti ini. Makanya kita secara manual untuk mengoperasikan transmisinya seperti itu ya. Makanya saya pencet dia langsung kembali ke 1 gitu ya. Oke, tapi saya biasa bekerja pakai yang otomatis biar nggak ribet. Ini sudah otomatis. Kemudian di sini belum bisa difungsikan karena dia harus dipencet ini dulu ya. Jadi kita mulai F4. F4 ini adalah jam sekarang. Kemudian F4 lagi HM. Jadi untuk mengecek HM-nya tuh di sini F4 nih.
Kemudian F5 ini di sini untuk melihat waktu untuk servis ya, engine oil change ya. Nah, ini 500 jam misalnya gitu ya. Kemudian kembali nah, di sini adalah multi select gig, jadi pengaturan pilihan bahasa di sini juga ya, dan lainnya. Kemudian yang di bawah sini tadi sudah bahas tentang ini ya. Kemudian ini juga sudah. Nah, ini custom memory, menyimpan pada trouble unit. Di sini ya custom memorinya di sini ya. Kemudian ini adalah buzzer alarm. Jadi apabila ada trouble pada unit, biasanya tuh alarmnya berbunyi tuh. Nah, kita matikan alarmnya di sini. Dipencet ini alarmnya tuh mati. Cuman nggak lama dia hidup lagi gitu ya. Apabila warningnya itu masih tetap ada gitu. Kemudian yang ini adalah volume blower AC, dan ini adalah pengatur temperatur pada AC. Kemudian ini pengaturan AC pada otomatis. Jadi apabila kita pencet yang otomatis, maka dia akan langsung blower full dan temperaturnya paling rendah. Kemudian ini adalah air conditionernya, dan ini ada pengaturan pengambilan udara dari luar maupun dari dalam kabin. Kemudian ini ada pengaturan blowernya, ngambil dari atas, bawah maupun atas dan bawah dijalankan sama-sama gitu ya. Kemudian ini untuk mematikan AC-nya gitu ya. Ini lampu bagian depan pada malam hari, dan ke sini ini pada siang hari. Bedanya itu kalau pada malam hari itu kan keypadnya ini nyala tuh, tapi kalau pada siang hari kan keypadnya ini nggak nyala gitu ya. Nah, kalau gini dia dimatikan lampunya seperti ini. Ini lampu bagian belakang gitu ya. Kemudian untuk cara membuka menunya itu gimana sih? Seperti ini, buzzer alarmnya itu kita tekan, ditahan buzzer alarmnya, kemudian power mode, otomatis service, kemudian custom. Seperti itu. Jadi dia monitoring, kemudian terbuka semua itu ya. Kelihatan ya. Terbuka semua. Jadi di sini kalau mau setting semuanya di sini ya. Kontra, service message di sini biasanya ada pesan apabila ada trouble parah di situ, dia ada pesan masuk di sini gitu ya. Ini biasanya nih yang biasa buka-buka ini nih mekanik, karena apa mereka yang tahu kodenya ya. Kebanyakan orang tuh nggak buka-buka yang ini. Dan biasanya teman-teman juga pada saat dites itu jarang sekali untuk mendapatkan soal dites oleh trainer tentang yang ini. Dan ini untuk pengaturan phone numbernya di sini gitu ya, atau nomor HP seperti itu ya. Ini nomor yang tersimpan gitu ya. Jadi untuk di monitornya itu nggak banyak, cuman segitu aja. Dan ini bahas juga yang ini ya, matikan lampu biar dia terang. Ini apabila kalau sudah bekerja tuh beroperasi, dia sudah mengukur beban yang dia dorong tuh seberat apa dia di sini. Jadi makin berat dan makin naik gitu ya. Sampai di sini, sampai di yang warna ini, maka speednya akan turun secara otomatis apabila kita pasang pada mode otomatis gitu ya. Sekiranya cukup sampai di situ. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah support Elin Channel sekali lagi ya. Dan semoga video ini boleh bermanfaat buat teman-teman yang seprofesi dengan saya. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi, dan selamat menikmati.